Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang roda kehidupan anak yang lahir pada hari Senin Wage. Bagaimana kisah perjalanan kehidupan anak yang lahir pada hari Senin Wage? Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baiklah sedulur dimanapun berada, alangkah baiknya sebelum saya memulai video ini untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Sebuah tindakan yang mudah tapi sangat berguna dan bermakna bagi perkembangan dan kemajuan channel Kejawen Revolusioner ini. Yuk terus ikuti video ini sampai selesai. Oke sedulur, anak yang lahir pada hari Senin Wage memiliki nilai 8. Nilai 8 di sini dijumlah dari Senin bernilai neptu 4 dan Wage nilainya juga 4, di total jadinya 8. Jadi anak yang lahir pada hari Senin Wage memulai siklus roda kehidupan di usia 0 sampai 6 tahun di nilai 2. Nilai yang pas-pasan. Ya, 2 di sini dianalogikan sebagai nilai yang ya standar-standar aja. Dibilang lebih enggak, dibilang kurang juga enggak. Masalah kerejekian stagnan, hanya stay di situ. Kondisi keluarganya, terutama dari ayahnya atau bapaknya, keadaannya tidak mewah. Secara ekonomi tidak maju ataupun tidak juga turun. Semua berjalan normal, semua berjalan apa adanya. Karakteristiknya juga biasa saja. Tidak pinter, tidak juga bodoh, normal seperti anak pada umumnya. Semua overall biasa-biasa saja. Beranjak ke usia 6-12 tahun, naik pecah pamor. Selalu saya katakan nilai 3 di sini adalah nilai pecah pamor. Pecah pamor ketika usia 6-12 tahun tentu merujuk terhadap karakteristik si anak. Si anak ini nggak usah heran, nggak usah bingung ibu-ibu bapak-bapak di rumah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena memang nanti karakteristik anak kita menjadi sulit diatur. Mondar-mandir, warawiri, nggak bisa dibilangin. Hiperaktif. Banyak mintanya, banyak maunya. Tapi secara kecerdasan, secara akal, dia pinter, cerdik seperti kancil. Jadi kesehatan oke, keuangan juga oke, rezeki juga oke. Semua berjalan baik dan banyak yang suka, banyak yang senang terhadap anak yang memiliki pecah pamor. Karena pecah pamor di sini aura beliau, auranya, karismatiknya itu terpancar. Itu terpukau sehingga banyak orang yang senang dan suka. Itulah positif dari nilai pecah pamor itu sendiri. Lanjut ke usia 12 ke 18 tahun, loncat nilai 5. 5 di sini adalah nilai semifinal. Rezeki sudah tentu baik. Pola pikir, wawasan, teman semua berjalan luar biasa. Banyak teman, pandai bergaul. Di sini juga masa-masa sekolah ya. Di sini masa-masa sekolah, anaknya sudah tentu berprestasi, pandai di kelas, rajin. Pikirannya juga caspleng, cemerlang. Tidak menutup kemungkinan mereka ini sudah berpikir secara mandiri ataupun dewasa. Sudah memikirkan nasib kedua orang tuanya. Ya, pikirannya luas, pandangannya luas. Sangat mengagumkan, sangat luar biasa. Kesehatan juga bagus, semua berjalan bagus. Karakteristik, ya, aura, semua berjalan bagus dan sangat menggembirakan. Anak di usia 12 ke 18 tahun. Sudah tentu di sekolahnya sangat luar biasa. Naik kembali ke anak tangga di usia 18-24 tahun. Nilai kejayaan, nilai 6.
sungguh luar biasa. Masa kecil yang gemerlang. Setelah di usia sebelumnya angka 5 yang sangat luar biasa, sekarang ketemu nilai kejayaan. Sudah tentu anaknya luar biasa. Kerejekiannya, koleganya, temennya, sahabatnya itu banyak berkumpul. Jadi pusat perhatian. Keuangan ekonomi semua berjalan lancar. Di sini 18-24 tahun tentu sudah lulus masa sekolah. Sudah S3, SD, SMP, SMK. Nah, insya Allah mudah-mudahan kesempatan beliau untuk naik ke perguruan tinggi sangat besar. Karena memang dinilai dari nilainya pun nilai yang terbaik, nilai yang besar. Mereka ini pasti wawasannya jauh ke depan. Melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Monggo, lanjutkan, insya Allah kalian memiliki kesempatan tersebut. Kalian akan mudah meraih segala harapan cita-cita Anda ketika 18-24 karena memang nilai kejayaan. Jadi alhamdulillah bersyukurlah kalian. Manfaatkan setiap momen, manfaatkan setiap roda kehidupan kalian. Pahami dan mengerti. Mau usaha, monggo silakan usaha. Usaha apapun nggak masalah. Banyak yang bertanya, Ki usaha apa yang bagus? Saya katakan usaha apapun monggo silakan. Ketika nilai kalian bagus, nilai kalian besar, insya Allah usaha apapun akan berjalan lancar. Bagi yang mau menikah, monggo silakan menikah. Karena nilai kejayaan, insya Allah rezekinya pun bagus. Beranjak kembali di usia 24 ke 30 tahun. Makpet, nyungsep, ngejerunuk, langsung ke nilai terendah, nilai keramat. Yang tadinya sangat gemerlap, gempa gempita, ya terang benderang, ibarat matahari di siang bolong, tiba-tiba tus jadi gelap gulita. Karakternya jadi pemurung, mudah tersinggung, drop. Mereka bingung mau berbuat apa lagi. Pikirannya menjadi buntu, ekonominya jadi mampet. Kehilangan, kesedihan, kehancuran terjadi ketika siklus dinilai terburuk, nilai keramat, nilai 1. Harus tetap sabar dan tawakal. Sikapi setiap roda kehidupan kalian. Gak usah ngedumel, gak usah mengeluh. Setiap manusia pasti mengalami siklus, baik suka maupun duka. Tapi teruntuk ketika antum yang memiliki hari kelahiran Senin Wage di usia 24-30, gak usah heran. Yang tadi saya katakan, apabila kalian usahanya lancar, rezekinya banyak, tiba-tiba makpet, gak usah suujon, gak usah berpikir yang macam-macam. Kebanyakan mereka berpikir negatif. Ki, saya kemarin dagang tuh untungnya banyak. Sehari nyari uang gampang, 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Kok sekarang boro-boro untung, yang ada buntung. Pasti ada yang nyantet, ada yang sirik, iri, dengki terhadap usaha saya. Oh tidak. Hati-hati teman-teman sedulur. Kalian harus paham ilmu ini. Kalian harus paham tentang siklus roda kehidupan kalian. Khusus Senin Wage. Bukan karena ada orang jahat. Tapi memang siklus kehidupan kalian sedang jatuh di angka keramat. Jangan sekali-kali kalian usaha ketika nilai 1. Modal sebanyak apapun akan makpet, akan nyungsep. Wallahu alam. Itulah fenomena yang terjadi. Jadi jangan sekali-kali ketika kalian berada di nilai keramat untuk melangsungkan pernikahan, untuk melangsungkan usaha atau perdagangan. Yang aman apa? Yang aman cukup bekerja saja atau berinvestasi. Itulah jalan terbaik ketika kalian berada di nilai 1. Karena semua dalam keadaan gelap gulita, kesehatan, karakteristik, keuangan semua berantakan. Lanjut ke putaran selanjutnya di usia 30 ke 36. Ini putaran kedua teman-teman. Karena siklus roda kehidupan berputar per 30 tahun.
Jadi sekarang ke siklus kedua. 30-36 kembali nilai 2. Nilai yang pas-pasan. Setidaknya lebih baik daripada nilai sebelumnya. Nilai 2 di sini alhamdulillah. Meskipun belum banyak perubahan, tapi masalah kesehatan, keuangan, ekonomi sedikit membaik. Tapi belum bisa lebih baik. Jangan heran apabila kalian banting tulang dari siang sampai malam, kok cuman dapat uang, cuman dapat rezeki segitu tok. Gak usah heran, gak usah protes, syukuri karena memang inilah siklus roda kehidupan kalian. Lanjut lagi ke usia 36 ke 42, kembali pecah pamor. Nah, hati-hati teman-teman sedulur dimanapun berada. Pasti usia segini rata-rata loh ya, 3642 sudah menikah. Nah, pecah pamor ketika kalian sudah menikah, problemnya berbeda. Lebih menyasar kepada kerumah tanggaan. Melihat rumput tetangga lebih indah dibanding punya pribadi. Awas, jaga mata kalian, jaga pikiran kalian. Inilah efek negatif dari yang pecah pamor. Karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya dicintai, disayangi banyak orang, mereka jadinya begajulan. Ya, pecah pamor, gejolak jiwa, asmara bangun. Atau puber bahasa gampangnya. Jadi hati-hati dijaga hubungan rumah tangga kalian. Karena siklus ini pecah pamor lebih menyasar terhadap kepribadian atau kerumah tanggaan. Kalau tidak bisa dijaga, kalau tidak saling komunikasi satu sama lain, amit-amit. Rata-rata kebiasaannya berakhir dengan perpisahan. Itu yang sangat kita tidak inginkan. Jadi awas, hati-hati kalian simak dan pahami ketika kalian sedang pecah pamor. Berlanjut lagi di usia 42-48. Kembali nilai yang lumayan bagus. Nilai semifinal. Nah, di sini kalian sudah merasakan kembali kerejekian kalian mulai bangkit. Mulai banyak pemasukan. Usaha apapun juga berjalan baik. Jangan takut, bagi yang usaha, tingkatkan usaha kalian. Tingkatkan usaha kalian. Insya Allah, usaha apapun akan metik hasil yang luar biasa. Kesehatan bagus, energi bagus. Semua berjalan bagus. Syukuri, nikmati, dan jalani setiap proses. Lanjut kembali ke usia 48-54. Nilai jaya. Syukur alhamdulillah. Akhirnya bertemu kembali dengan kejayaan. Biasanya fenomena kejayaan itu berdampak pada niat hajat kalian yang tercapai, terkabul. Jadi ketika kalian punya niat hajat di tahun-tahun sebelumnya, biasanya terkabul, tercipta ketika kalian sedang di masa jaya. Jadi bersyukurlah kalian. Gak usah jumawa juga. Ingat eling. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita di atas, esok akan jatuh ke bawah. Itulah siklus roda kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Intinya ketika kalian masa jaya, segala niat hajat keinginan kalian itu tercapai, terkabul ketika nilai kejayaan. Tapi dengan catatan, bagi kalian yang mau berusaha dan bertarung dalam mengarungi siklus roda kehidupan atau sandiwara kehidupan ini, bukan untuk kalian yang bermalas-malasan. Jadi kesuksesan itu bukan untuk orang yang malas-malasan, tapi sukses hanya untuk orang yang mau berjuang dan terus semangat dalam menjalani kehidupan. Berlanjut kembali di usia 54 ke 60. Kembali hancur, kembali gelap gulita. Hati-hati, dijaga kesehatan kalian, dijaga pola hidup kalian. Ditimpa rasa boros, banyak kesialan, banyak ujian kalian akan dapatkan ketika nilai keramat di usia
54, 60. Kembali lagi bagi yang usaha nggak usah heran. Ini yang kedua, harusnya kalian punya pelajaran di tahun sebelumnya. Ketika kalian mau masuk ke fase keramat, fase kehancuran, kalian harusnya berstrategi. Wah, bagaimana nih besok di usia segini saya akan masuk ke fase keramat, fase kehancuran. Saya harus berstrategi bagaimana caranya ketika saya dalam fase keburukan, kondisi tetap stay, tetap stabil, nggak berubah. Itu semua ada solusinya teman-teman sedulur dimanapun berada. Kalian boleh tanyakan solusi tersebut di kolom komentar atau DM secara langsung ke Instagram saya, Kejawen Revolusioner. Hati-hati, kembali lagi, kesehatan, keuangan, kerejekian, kehidupan, kehilangan, ampunten, kehilangan orang-orang yang disayang. Itulah siklus ketika kita dalam angka keburukan. Berputar kembali ke siklus putaran yang ketiga, 60 ke 66. Kembali nilai 2, nilai yang biasa-biasa saja. Kesehatan, keuangan kembali biasa-biasa saja. Berputar kembali usia 66, 72 kembali pecah pamor. Pecah pamor di sini gimana nih Ki? Ini kan udah usia uzur, udah tuwir. Apa mungkin kita masih main gila, main mata? Oh, sangat mungkin. Karena tidak memandang usia. Yang namanya pecah pamor itu akan terjadi gejolak jiwa. Psikis kita berubah, hormon kita meningkat. Sehingga terjadilah pola pikir, hasrat, nafsu dan lain sebagainya berkecamuk, membludak. Makanya harus selalu hati-hati, pahami setiap siklus roda kehidupan kalian. Masalah rezeki, masalah kesehatan nggak masalah ketika pecah pamor. Naik kembali di usia 72, 78, nilai 5, nilai semifinal. Mulai baik kembali, kesehatan stabil kembali. Insya Allah kalian kembali baik. Naik lagi ke 78, 84 ke kejayaan. Kembali kalian sukses, lancar dengan kehidupan kalian. Kalian bisa mungkin saat kejayaan di masa lansia ini itu bisa didapatkan dari anak turunan kita. Itulah siklus roda kehidupan anak yang lahir pada hari Senin Wage. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kekurangan, kekhilafan selalu ada dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini semata-mata saya hanya untuk syiar ilmu dan budaya, khususnya budaya Nusantara, agar tidak semakin kemakan zaman, tidak semakin dilupakan. Yuk kita berbudaya, yuk kita tetap berpancasila. Jaya selalu negeriku, tetap lestari budayaku. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah support. Saya doakan sedulur dimanapun berada selalu dalam lindungan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.